Halo Sobat Henskuy, seperti biasa Mimin kali ini akan merangkum sebuah film yang berjudul The Forest, yang dimana film ini menceritakan seorang kakak mencari adiknya yang telah hilang di hutan. Jadi langsung saja kita ke rangkumannya, skuy. Kisah berawal dari seorang wanita yang bernama Sarah ini bangetnya. Di sini Sarah terbangun karena mimpi buruknya, yang dimana saudara kembarnya meminta pertolongan kepadanya. Dan tak lama kemudian Sarah mendapat informasi dari pihak kepolisian, yang dimana saudara kembarnya bernama Jesse atau Jess yang telah hilang di hutan Aokigahara. Sarah tidak akan percaya begitu saja. Ia beranggapan saudara kembarnya masih hidup karena mereka berdua memiliki kontak batin yang sangat kuat. Kemudian ia pun memutuskan pergi ke Jepang. Setelah sampai di Jepang, ia pun bermalam di hotel yang dekat dengan Gunung Fuji. Lantas ia pun browsing mencari seluk-beluk hutan Aokigahara itu. Dan ketika tidur, ia pun harus memimpikan lagi sang adik, yang di dalam mimpinya itu Jessie terus-terusan memanggil namanya. Lantas, ia pun mencari sumber suara itu. Dan ketika membuka pintu, ia menemukan tenda berwarna kuning. Yang jelas, itu warna kesukaan adiknya. Dengan rasa penasaran, ia pun membuka tenda itu. Namun tiba-tiba malam berlalu, esok pun tiba. Ia pun pergi ke sekolah tempat si Jessie mengajar. Namun ketika sudah sampai di kelas, para murid pun dikagetkan dengan Sarah yang dikiranya adalah Jessie gurunya. Karena yang para siswa ketahui, Jessie yang telah menghilang begitu saja telah kembali sebagai hantu. Akhirnya Sarah pun menjelaskan bahwa dia adalah saudara kembarnya Jessie yang datang ke sini untuk mencari adiknya. Di sana akhirnya Sarah pun mendapatkan informasi dari seorang siswi. Lalu Sarah meminta izin kepada kepala sekolah untuk melihat kamar terakhir yang menjadi tempat tidur sang adik. Setelah di kamar, Sarah pun menemukan sebuah peta yang telah dilihat. Peta tersebut menunjukkan peta Aokigahara. Lantas tersebitlah ide, dan ia memutuskan untuk mengunjungi hutan tersebut yang lokasinya terletak di dekat Gunung Fuji. Sesampainya di sana, Sarah pun mengunjungi tempat informasi yang dijaga oleh seorang wadon atau wanita. Lantas, Sarah pun bertanya apa dia mengetahui keberadaan adiknya itu. Tapi si Sarah malah diajak ke tempat penampungan jasad. Siapa tahu di sana ada jasad adiknya. Dengan rasa ragu, ia pun akhirnya mengikutinya. Namun, dari beberapa jenazah tersebut, tidak ada yang diperkirakan itu jenazah si Jessie. Tentu Sarah pun melanjutkan perjalanannya kembali yang akan dituju. Sempat berhenti sejenak manakala ia melihat sebuah kafe. Sarah memutuskan untuk melepas dahaganya di sana. Namun tidak disangka ada seorang pria yang bernama Dandan menghampirinya. Seperti laki-laki pada umumnya. Ketika melihat wanita bening sedikit pun, ia langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya untuk merayu si Sarah. Dan ia pun memperkenalkan diri mulai dari pekerjaannya yang seorang jurnalis dari Australia. Bahkan ia mengatakan bahwa ia sering melakukan camping sendirian. Sehingga hal itu membuat Sarah percaya untuk ditemani menyusuri hutan Aokigahara demi mencari adiknya itu. Dandan pun menyetujuinya. Namun dengan satu syarat. Ia harus diizinkan untuk menulis cerita tentang pencarian si Jessie tersebut untuk laporannya ke bosnya. Mereka pun menyepakatinya. Tak terasa obrolannya pun semakin jauh. Sarah pun memutuskan untuk kembali ke hotel.
Namun tiba-tiba singkat cerita, di pagi hari Sarah menemukan Aiden di tempat sarapan ia kemarin. Lantas Aiden pun mengenalkan salah satu pria Jepang yang bernama Michi, tapi bukan Michin. Yang dimana Michi adalah seorang pemandu yang mengetahui tata letak hutan Aokigahara dengan terperinci, dari gerbang masuk hingga ke ruang dapur. Michi pun menjelaskan bahwa orang yang mau ke hutan itu harus dalam keadaan bugar alias sehat dan jangan bersedih. Di samping itu juga mereka diwajibkan untuk tidak meninggalkan jalan utama, karena sedikit saja kesalahan atau tersebit kesedihan di dalam hati, maka segan-segan hantu Yure akan memanipulasi pikirannya dengan mengajakkan mati di sana. Sesampainya di sana, tepatnya depan gerbang hutan, mereka pun melangkahkan kakinya. Di sepanjang perjalanan mereka diperlihatkan di sekelilingnya penuh pohon rindang yang lumayan cukup angker. Di sana Michi menjelaskan kembali, jika melihat sosok yang menyeramkan maka hal tersebut bukanlah nyata, melainkan hal itu hanyalah halusinasi yang terjadi dalam pikiran sendiri. Setelah lama menyusuri hutan, Sarah pun bertanya kepada Michi tentang sebuah tali yang terbentang mengikat antara pepohonan. Lantas Michi pun menjelaskan bahwa itu digunakan untuk mereka yang ingin menemukan jalan kembali, atau sebagai tanda yang bundir, mudah ditemukan kembali di suatu hari nanti. Di sana terlihat tali yang baru dan mereka pun memastikan. Namun saat ujung tali diulur dari batang pohon mereka pun tidak menemukan apa-apa. Tetapi alhasil mereka pun menurunkan jasad tersebut. Tak lama mereka pun melanjutkan perjalanan hingga beberapa jam. Dan alhasil mereka pun menemukan tenda warna kuning yang tak lain itu milik Jessie. Akan tetapi tidak ada siapa-siapa di sekitar tenda tersebut. Since she's not here, well, we must go now. Stay until she comes back. Serta hari mulai gelap, maka Michi mengajak mereka berdua untuk pulang dan melanjutkan pencarian di esok hari, karena ditakutkan terjadi yang tidak diinginkan jika diteruskan. Sebab Michi percaya jika Jessie akan kembali dalam waktu dekat. Namun, berbeda dengan Sarah, justru memutuskan untuk menunggu dan menginap di tenda itu. Aiden yang khawatir pun memilih untuk menemani Sarah menginap di tenda itu. Sarah, you're making a big mistake. Singkat cerita, malam pun tiba. Aiden membuka percakapan untuk mengusir rasa canggung dan heningnya malam. Feel it running through me. Where Jess had been. Dan tak terasa waktu telah larut malam. Yang kemudian Sarah pun berpamitan untuk tidur duluan. Sebagai pria maco, Aiden pun memutuskan untuk tidur di luar tenda agar terhindar dari fitnah. Ketika enak-enak tidur, tiba-tiba Sarah pun terbangun akibat mendengar suatu gerakan di luar tenda. Dia pun bertemu dengan seorang anak SMP di tengah hutan, dan perempuan itu berpesan agar Sarah tidak mudah percaya pada pria yang bernama Aiden. Selain Jessie mengenalinya, dia pun bukan pria baik-baik. Lalu si wanita SMP ini pun berkata bahwa Jessie lagi membutuhkan pertolongannya, dan iming-iming bocoran informasi si anak itu pun berlari seakan mau menunjukkan sesuatu. Sarah yang semangat pun tiba-tiba terjatuh karena terlalu bersemangat mengejarnya. Aiden yang mendengar teriakan Sarah pun seketika itu ia menolongnya dan membawa Sarah pulang ke tenda. Alright, kiddo. Keesokan paginya, saat matahari mulai muncul, mereka bergegas melanjutkan pencarian sang adik. Tetapi saat di tengah perjalanan, Sarah melihat jasad yang mengapung di sungai. Yang tak lain itu perempuan yang semalam. Aiden pun menjelaskan bahwa itu hanya halusinasinya. Bahkan aliran air pun terbalik
dengan yang disampaikan Sarah. What are you doing? No, we weren't. Yes, we were 2 minutes ago. Kemudian Sarah teringat apa yang telah disampaikan bocil SMP semalam membuat ia sangat ragu terhadap Aiden dan meminta alat perekam Aiden dengan cara memaksa untuk diperiksa. What are you doing? I'm deleting all the recordings. Dan saat menghapus rekaman itulah Sarah dikagetkan dengan sebuah foto Jessie di HP-nya. Lalu ia bertanya pada Aiden, apa maksud dari semua ini? Aiden yang kebingungan tidak bisa berkata-kata selain membela diri. Sehingga Sarah melemparkan HP tersebut kemudian berlari menjauhi pria itu. Sehingga dengan terpaksa Sarah harus berjalan sendirian. Di perjalanannya itu ia tidak sengaja menemukan sebuah tali, mungkin peninggalan seseorang yang melakukan bundir. Sarah pun memanfaatkannya untuk mencari jalan keluar. Namun apa yang terjadi, beberapa hantu mulai menampakkan dirinya. Sehingga Sarah ketakutan dan harus terjatuh ke dalam lubang. Di sisi lain, Michi kembali ke tenda untuk menemui Sarah dan Aiden. Tapi ia mendapati mereka sudah tidak ada di situ. Sehingga Michi memutuskan melaporkan ke tim pengawas dan bapak polisi. Dan di situ pun kembali Sarah yang saat ini sedang kesakitan akibat terjatuh dari atas dan menyadari tidak ada jalan keluar. Sarah pun mau tidak mau harus menyusuri terowongan. Dan anehnya, lagi-lagi ia harus bertemu dengan anak SMP itu dan mengajaknya untuk bertemu dengan Jessie. Ketika sadar, ada yang tak wajar, Sarah pun bertanya. It's making that noise. Ketahuan bohong, si iblis SMP ini pun berlari sangat kencang. Namun tiba-tiba ya, dengan teriakan yang sangat keras, Aiden pun menemukan si Sarah. Ketika Aiden sedang mencari tali untuk menolong si Sarah, tidak sengaja si Sarah pun menemukan kamera yang seperti oleh-oleh dari Arab. Kemudian ia mengintipnya. Tapi tiba-tiba akhirnya Sarah dapat ditarik oleh Aiden ke atas permukaan dan kembali ke alam nyata. You okay? Tapi kemudian Aiden mengabari bahwa ia menemukan radio di pos penjaga, berharap bisa menemukan bantuan pada tim pengawas di sana. Tetapi Sarah yang ragu padanya seperti tidak yakin dengan idenya. Dan dengan watak sejatinya, Aiden pun menyerahkan pisaunya pada Sarah untuk jaminan bahwa ia tidak akan berbuat macam-macam, agar Sarah sedikit mempercayainya. Singkat cerita, mereka pun sampai di menara pengawas. Tetapi saat Aiden mau mengoperasikan radionya, seperti biasa di film-film, alat tersebut tidak berfungsi. Alhasil, Aiden pun meminta pisau yang dipinjamkan tadi untuk memperbaiki. Dengan terpaksa, Sarah pun menyerahkan pisau tersebut pada Aiden. Pada saat cek lokasi, tidak sengaja Sarah menemukan sepucuk surat yang berisi apakah Aiden berada di situ. Lalu Sarah pun menjawab. Lalu surat itu pun kembali muncul dan memberitahu bahwa Aiden akan membunuh kita berdua dan menyuruh untuk mengambil kunci yang dipegang oleh Aiden. Sarah pun mencari senjata di rumah itu untuk ngegos si Aiden agar memberikan kunci tersebut. Dan entah seperti kerasukan, si Aiden pun berkata bahwa kuncinya berada di dalam sepatu dan ia akan mengambilnya sekarang. Tapi tiba-tiba Aiden pun tersengkoyong-sengkoyong melawan si Sarah, sehingga ia tak sengaja malah membuat dirinya tertusuk hingga Aiden pun mamat di sana. Setelah kejadian itu, tiba-tiba pintu pun terbuka dengan sendirinya. Lantas Sarah pun pergi ke ruang bawah tanah, dan yang terkejutnya dia ketika ada orang tua yang menariknya, dan tidak ada pilihan lain selain memotong tangan orang tua tersebut.
Kemudian Sarah pun bergegas pergi dari gubuk tersebut. Lantas ia pun lagi-lagi bertemu dengan anak gadis SMP yang selalu ngeselin. Dan ternyata selama ini Sarah telah diperdaya pikirannya berhalusinasi untuk memanipulasi pikirannya semenjak ia masuk ke dalam hutan dan menganggap si Aiden jahat. Bahkan ketika memotong tangan orang tua tadi, ternyata itu urat nadinya sendiri, dan berarti sekarang Sarah ikutan mamat juga. Kemudian tiba-tiba arwah Sarah ditarik oleh hantu Yurei ke dalam tanah. Di sisi lain, Michi dan pejabat yang berwenang sedang melakukan pencarian. Itu pun tiba-tiba dikejutkan oleh seseorang yang berlari ketakutan. Dan ternyata itu adalah Jesse, sosok yang selama ini dicari oleh Sarah. Dan ternyata selama ini ia terjebak dalam hutan selama 5 hari. Namun ketika ditanya apakah pernah bertemu dengan kakaknya, namun Jesse nampak kebingungan karena saat ia tersesat, ia tidak melihat siapapun. Jesse kemudian diajak masuk ke mobil untuk pulang, tetapi ia menolak karena Sarah berusaha mencarinya, dan dengan kontak batin Jesse memastikan kakaknya itu sudah tiada dan hanya menyisakan kesunyian. Kemudian mereka pun meninggalkan lokasi tersebut karena ia rasa sudah malam. Namun Michi yang penasaran, ia melihat ke dalam hutan, tetapi tamat.